طلع البدر علينا بالسنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Imam Al-Ghazali setiap malam 1 kali khatam. Kita orang 18, 30 malam nggak khatam, nggak selesai. Masih ada lagi di pondok, bawa pulang dibagi-bagi. Oh, juz 18 bawa keroyok di rumah ya. Pokoknya kalian 3 juz 18, kalian juz 20 bertiga. Oh, juz 21 dikeroyok. Telepon kawan kau udah baca belum? Bang, nggak sempat aku. Biniku lagi banyak kali tingkahnya. Mau baca yang urusan ini tak terkinem peken lah, malam besok diajak ke pasar malam lah, yang mau beli gorden, mau beli baju kue lebaran, pokoknya nggak kena, nggak sempat baca lah aku. Pokoknya abang aja kalau bisa bacakan nggak sanggup Pak. Mau jalur takwa kita nggak sanggup, mau jalur rahmat kita nggak sanggup. Karena inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat orang yang mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, cerita kebaikan kita pun payah. Lalu jalur yang kedua, kita pengen masuk dalam surganya itu jalur yang kedua, jalur hisab, jalur ditimbang Pak. Kira-kira Pak Kades, kalau model-model kita lah ditimbang nanti di akhirat, kira-kira menang amal atau menang dosa? Alah, model kita ya Allah bu wirid dapat pahala tapi balik itu dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin muhtarabin yang saya tak dimuliakan, hadir bersama kita Al-Ustaz Suhaili selaku Badan Kemakmuran Masjid Istiqomah. Kita doakan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan beliau selalu dalam keadaan selamat dunia akhirat. Kita doakan kiranya segala doa dan segala hajatnya dikabulkan Allah. Juga yang saya tak dimuliakan, hadir bersama kita guru saya Ustaz Samsir. Tadi saya udah anteng supaya Ustadz-ustadz itu teko. Terakhir aku deg-degan, mana sambutan Pak Kades pun mantep, bingungnya aku. Terakhir aku habis modal itu. Mudah-mudahan Ustaz Samsir, guru saya di Pak Kades, selalu dalam limpahan rahmat kasih sayang Allah. Juga hadir bersama kita Pak Kades kita, yaitu Pak Sugeng, yang alhamdulillah saya baru jumpa sekali tapi rasanya sudah akrab. Mudah-mudahan Pak Sugeng selalu dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang tidak kalah kita takzim muliakan guru kita,
yang mengayomi kita, mengajak kita agar kita masuk nanti ke dalam kebahagiaan akhirat. Ada Ustadz Salman selaku Ketua FKSMM. Kita doakan juga Ustadz Salman kiranya dikabulkan Allah segala doa dan hajatnya, diberikan Allah kesehatan. Juga yang saya takzim muliakan hadir pada malam hari ini para pencinta dan memakmurkan masjid, BKM masjid yang wajahnya itu udah asing bagi saya. Ada Pak Sudaryanto, BKM Masjid Baitur Rahman. Ini saya dari tahun 2009 sudah sama beliau. Cukup lama saya kenal beliau, rupanya tidak hari ini cetuk. Juga ada Pak Jalaluddin, BKM Masjid Baitul Salam, Jalan Palang. Kita doakan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga guru-guru saya, ustadz-ustadz yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, para tokoh masyarakat, para tuan guru, ibu-ibu ketua perwiritan, dan wabil khusus Adinda Alfiansah, ketua BKM, ketua panitia dari remaja Masjid Istiqomah. Kita masih bangga Pak, ada anak muda mau kayak gitu. Sekarang nyari anak muda yang mau ngurusin masjid, peduli sama masjid itu angin. Dan juga wabil khusus yang saya takzim muliakan, para pasukan Bondrek yang dari tadi dalam hatiku hancur aku gitu. Masalahnya Ustadz Suherli main besar, pukulannya lempul, aku hancur ya aku, royok wong ini begini. Nah Ustadz tadi ngomong sama Pak Kades, siapa yang duduknya paling rapi, siapa yang pecinya rapi. Karena Ustadz Suherli main duluan, aku ikutan, aku nggak hancur, aku jeplak ya. Kita cabuti amplop kuwi. Pokoknya siapa paling rapi nanti Ustadz panggil. Tak kasih 3 giga. Mau? Pokoknya besok gue anteng sama minggu. Punya modal 3 giga. Sama kue 2 kotak. Nah, pokoknya yang jilbabnya rapi, yang duduknya rapi, yang selama ceramah nggak ribut. Kalau yang ceramah ribut, Ustadz tengok dari sini, nanti nggak usah panggil. Tapi yang paling rapi, nanti Ustadz panggil. Duduk di sini, kita foto bersama, tak masukkan TikTok pun nanti terkenal sampai ada. Payah lo foto sama aku. Nggak percaya, tanya itu bapak-bapak itu yang kemarin bareng di Madinah sama di Mekah. Nah, bisa adik-adik semuanya? Bisa? Tak hitung dulu modalku tumpul kayak jago. Dan gara-gara gue aku kedolen mahasiswa. Tadi kita sebentar aja Ustadz, nggak lama-lama kita mau dengarkan itu nanti. Dari kakak-kakak kita, dari abang-abang kita dengarkan suara-suara suara mertunya. Nah, suaramu kan suara kecepit, nggak usah nyanyi. Biar abang-abang itu aja. Aku tadi udah seneng dari sana Pak, tapi pikir ada hiburan, seorang aku ceramah, tak enten, jadi rupanya enggak. Mudah-mudahan nanti habis pengajian ada sedikit lagi hiburan. Nah baik, bersyukur kita kepada Allah. Pada malam hari ini kita dihantarkan Allah di tempat yang begitu indah. Tempat yang nanti menjadi saksi ketika kaki kita, tangan kita datang kemari itu nanti jadi saksi. Bumi ini nanti bersaksi di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum
bima kanu yaksibun. Pada hari itu nanti ketika mulut kita sudah ditutup. Ini kok malah rapat bahas siapa kepala daerah, nggak usah. Siapa yang ribut nanti nggak dapat tiga. Ini anteng kali, slow, ya. Nanti bereslah, ya. Situ aja dulu, jangan bernapas, jangan bernapas. Allah ketika nanti di akhirat datangnya kita kemari ini mungkin kadang-kadang yang kita nggak paham, kadang-kadang kita yang nggak tahu apa yang diceritakan, tambah lagi modeling ngantuan, banyak pikiran, niatnya pun bermacam-macam. Karena datang ke maulid ini kan niatnya macam-macam, Pak. Ada yang memang karena ingin mencintai Rasulullah, mendapatkan hikmah dan berkah. Ada yang datang kemari itu karena mengharapkan itu bisa mendapatkan menjalin silaturahmi. Ada juga yang datang kemari itu kan mengindarkan suami. Oh datang Kak, katanya nggak mau datang. Kupikir lakiku nggak di rumah, rumahnya di rumah. Biasanya dia pulangnya malam, pulangnya cepat. Aku kalau udah lakiku di rumah, aku paham lah kayak banyak kali ditanya. Ada aja kawan-kawan nangis. Wis tak tinggal lu maulid menjadi omah turu aku yo itu berkah nang maulid. Niatnya macam-macam. Ada juga yang datang maulid itu kok teko kalau ini enggak teko. Iya, ngomong panitia kue oke. Mudah-mudahan dapat 2 bungkus isu-isu siji timbang siji. Niatnya macam-macam, bahkan kadang-kadang nggak paham. Tapi semua ini dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi. Mudah-mudahan nanti di akhirat ketika mulut ditutup, tangan jadi saksi, kaki jadi saksi. Nanti ketika ditanya, wahai fulan, tanggal 11 malam Sabtu dari jam 8 sampai jam 11 kemana gue selama di atas dunia waktu hidup dulu? Aku bikin maulid malaikat. Kalau tidak percaya tengok di tanganku. Kata malaikat, tangan, betul kau maulid. Bikin maulid di bawahnya, betul. Kalau nggak percaya, tanya itu Ustaz itu masuk di YouTube dia. Raiku pun nampak. Masalahnya akhirat YouTube nggak boleh benar. Tangan kita jadi saksi. Terus kakiku wahai malaikat ini kakiku jalan dari sana asam urat padahal aku tapi tetap gigit juga. Sampai situ di meja kok malah dikai ping meneh. Mudah-mudahan aman itu Pak Ades, hati-hati Pak Ades. Ustaz Salman tak tengok dari tadi hati-hati Ustaz. Tapi kalau Ustaz biasanya berkah yang dimakan jadi obat. Tapi masalahnya sih kalau dia juga kena asam urat Ustaz. Tapi Ustaz Salman sehat. Nah supaya kita jadi saksi aja nanti di akhirat. Tangan saksi, kaki saksi, walaupun nggak paham. Bopo langsung diceritakan nggak ngerti aku. Mudah-mudahan hadirnya kita ini untuk memudahkan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah ini tahu sisi Pak Yok ada sih, amin ya. Payah ini Ustaz Suherli ini. Ya ini wis disi soalnya. Tak cari ini siapa yang paling tenang. Siapa yang sanggup nggak napas? Siapa yang nggak kedip? Tak tengok. Coba lalasan nggak tak celuk. Coba lalasan. Aduh, ciurin apa enggak waktu itu? Satu, nah sekali 2, tuh 1. Nah ini nih Pak, yang bola-bola. Yang lain tuh lirik-lirik ini penuh. Sini cepet sini, mau ambil foto, masuk TikTok. Pokoknya yang nonton TikTok pun nanti Dewi Persik, Ayu Ting Ting, pokoknya dia terkenal juga. Satu lagi, perempuan dulu, yang laki-laki nanti. Tunggu ya. Yang paling diam kali. Yang paling diam.
Aku nyarinya payah, soalnya kalau pas disetel lagi lo pandai orang ini. Kalau diajari Ustaz Werli, hancur aku tak. Yang ujung, ayo temen yang belakangnya ini, yang kecil ini, baju pink, ayo sini. Ya, sini. Ayo cepet. Sini, dari sini. Namanya siapa? Auren. Ya Allah, namanya mantep Sujarwo namanya. Datang kemari sama siapa? Sendiri. Ya Allah, mamain Nade lagi. Kenapa mamanya kok nggak dibawa? Mamanya di mana? Rumah. Bapak di rumah juga. Ya Allah, mama itu lupa. Anaknya suruh bikin maulid. Ya Allah, mak kok eneng ya lakonku. Ini nak kesasar gak bali menemet landasmu. Ini siapa namanya? Aisyah. Aisyah, ya Allah. Orang jalan jati ini namanya keren. Aisyah. Kampungku bahkan di sana secangkang. Namanya nggak ada yang keren. Namanya ada Martem. Ini tengoklah cantiknya Aisyah. Nah, karena dirimu tadi dulu tenang, Ustaz kasih. Ini milih mana? Yang besar apa yang kecil? Besar apa kecil? Hei, itu kalau cerita duit kok nyambel aja. Nah, Pak kasih. Ini pegang. Ini pertahankan sampai raya nanti ya. Ini pertahankan sampai raya. Pokoknya raya kedua harus masih ada. Ini duit maulid. Semalam Ustadz maulid, Ustadz taruh di meja. Duit itu. Guru kami berkata, Imam Ali berkata, apabila ketika dipuji Rasulullah mahalul qiyam, lalu kau letakkan makanan, lalu kau letakkan minuman, lalu kau letakkan buah-buahan di situ, dan juga duit taruh di situ, maka semuanya itu jadi berkah. Oke, kalau maulid Bu, pas bacaan marhaban, pas mahalul qiyam itu duit taruh, tapi tengok tangan kawan. Oh Jawa mas marhaban ya marhaban sekali jelok konde itu mau. Berarti sambil berkawan sambil dilirik gini juga. Nah ini pertahankan, udah balik ke asalmu. Jangan jauh-jauh. Terus mamai nggak milu, bapak nggak milu. Nah, lasak lagi nggak dapet. Itu banyak lagi nih. Cukup untuk 80 orang. Bos, pokoknya kalian tumpur. Nah, anteng. Nah, kenapa kita mendapatkan keberkahan? Karena yang kita bicarakan malam hari ini adalah manusia yang paling viral. Belum lahir dikatakan dalam kitab Maulid Ad-Dibai 2000 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam sudah viral Rasulullah itu Pak di langit. Orangnya belum ada, tapi namanya itu sudah terkenal. Kalau Pak Kades kan nunggu ada orangnya baru namanya terkenal. Apalagi kita. Makanya karena viralnya itu Rasulullah di akhirat, viralnya Rasulullah itu sebelum dunia ini ada, makanya kita ikutan muji Rasulullah, ikutan maulid. Mudah-mudahan dengan maulid ini nanti kita itu mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Akhirat Bu, nggak usah kan kita dapat syafaat ini. Dunia aja pun kalau nggak ada dapat syafaat pening. Itu Rasulullah itu orang dalam Pak. Kita urusan akhirat nggak pakai orang dalam, urusan dunia aja nggak pakai orang dalam mungkin. Saya diundang ceramah itu daerah jauh, jadi harus naik pesawat 2 kali Pak.
Karena kawan saya tugas di sana, di teleponnya saya, Bang, bisa ceramah ke kampung kami. Di mana itu? Agak jauh lah ini Bang, tapi sekaligus aku rindu sama Abang biar bisa jumpa. Abang tolonglah kemari, Abang naik pesawat. Nanti transitnya di Jakarta Bang, baru nyambung lagi pesawatnya kemari. Saya bilang sama dia, tolong jemput saya di Jakarta. Karena kan payah Pak Tansri itu Pak, payah. Habis itu kalau aku banyak tanya, ya orang segagah saya nanya-nanya di bandara kan jatuh derajatku. Pura-pura paham ya kalau betul, kalau kesasar. Ya orang segagah saya kesasar di bandara, apa kata dunia? Dunia wae pun bingung. Karena saya bilang pokoknya siap jemput saya di Jakarta. Ustaz, udahlah nanti pokoknya kami siapkan ada orang di sana. Begitu saya sampai ke Jakarta, udah megang dia kertas kayak gini Pak. Nama saya ditulisnya. Orangnya pakai yang pecinya, model topinya itu model licin ini Bu. Enek jengkol begini. Sininya tertulis nama. Sininya ada pangkatnya. Ya Allah, Ustadz Iqbal ya. Iya Pak. Ayo mari Ustadz, kita masuk ke ruangan dulu. Loh, saya harus transit ke sana loh Pak. Udah nggak apa-apa Ustadz. Kita biar aja mereka naik duluan. Nanti Ustadz kalau dipanggil baru saya bawa masuk ke dalam. Ya Allah, kalau ada orang dalam Pak. Jalanku pun lain. Yang tadi aku tinggal, mampus aku kita konsopo, sempat aku banyak tanya apa nggak malu aku orang segagah saya bolak balik nanya apa kata dunia. Sempat kesasar meneng di bandara, wis ketahuan jemaah Ustadz Iqbal kesasar di bandara, jatuh derajatku. Daripada gitu bagusku telepon panitianya suruh jemput, rupanya orangnya gagah. Orangnya gagah ya Allah, di sininya itu pakai lengkap. Jualannya itu sepatunya aja bunyi. Nah, aku nggak bunyi kalau selebih murah. Resek. Itu tutup. Ayo Ustaz dikasih aku di ruangan butuh. Ruangannya itu ya Allah tempat duduknya itu lembut kan. Itu disiapkan kopi pas kayak di sini tadi. Dikasih makanan kuenya itu belum kukunya udah masuk, tapi lembutnya. Beda rasanya sama risol, tak pasti kan beda. Nah itu urusan dunia. Begitu sudah yang lain masuk, baru dia ngomong gini, Ustaz, mari saya antar ke pintu pesawat. Dia antar Pak. Jualan, ya Allah, gak ada yang ngalangi. Tiketku pun gak ditanya. Itu kalau ada orang dari. Di akhirat, lewat masar model rai-rai kayak kita iki gak pakai orang dalam. Oh jeplak kita Bu. Model kita di akhirat kita mau masuk surga jalur apa coba? Kita mau jalurnya jalur rahmat nggak kena. Inna rahmatallahu qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat orang yang mudah melakukan ketaatan dan ketaatan kepada Allah. Kita mau jalur taat nggak sanggup. Model kita mau beramal lagi nggak sanggup kok cerita taat. Sholat terawih lama sih kita yuk BKM Pak Suhairi diambuk kok. Biasanya pulang jam 9:15. Ini giliran Ustadz yang baru masuk 9:30 diperenguti. Di ngomong besok-besok nyari Ustadz yang tenang apa. Apa rupanya Bu? 9:10 baru pulang jijik ya Bu. Yang penting kan Ustadz, gak usah mesti harus 9:10. Jam 9:05 cari Ustadz yang bisa jam 9 siapa apa nggak ada di Medan ini. Medan Sugal ini kalau Sugal ini cari yang Ustadznya cepet. Yang penting di sholat terawih ini nggak mesti harus lama-lama. Kita nggak sanggup Pak, nggak sanggup kalau mau taat nggak sanggup. Mama, cair, lasak gue. Opo sing lasak tak utuh jadi batu, tapi batu cincin dari pati semusas. Oh cair. Gua cerita dukungan aku ya betul. Slow. Pokoknya tak inget, pokoknya slow. Nah model kita
nggak ada daging di akhirat. Dunia aja nggak ada daging susah, apalagi di akhirat. Sekarang deh ceramahku mau juga apa anak-anak ini bingungnya. Nah, alhamdulillah saya ada punya jemaah cerita mau taat, cerita mau amal. Ustaz, ada enggak Ustaz berangkat? Karena tugas saya kan ini seringnya di Saudi, di Mekah. Ada enggak Ustaz yang pergi umroh bulan Ramadan? Kenapa rupanya Bu? Terus orang Ustaz, aku pengen kali ibadah bulan puasa itu di sana. Umur udah kayak gini kok nggak pernah sholat tarawih di Masjidil Haram, itu cemana lah Ustaz? Rasaku kok sedih kali, pengen kali aku Ustaz, kalau bisa aku Ustaz sholat tarawih aku di sana. Wajar Bu, aja. Tapi nggak pun 1 bulan, cuma dapat 7 hari nanti bulan Ramadan kita pulang. Yang penting ibu dapat tarawih 6 malam di sana. Alhamdulillah Ustaz. Betul Ustaz? Iya. Ikut ibu, ikut Ustaz, ikut. Dari Madinah masih bulan Sya'ban. Habis itu pindah ke Mekah masuk Ramadan. Ibu itu takut, ibu, ayo kita ke masjid sholat tarawih. Ibu itu ya Allah, pakaiannya itu tak pikir bidadari dari surga. Lengkap, jalannya sambil netes air mata. Begitu sholat mulai jam 9. Imamnya karena malam pertama Ramadan Syekh Abdurrahman As-Sudais. Pulangnya jam 11:20. Piginya air matanya itu menetes. Waktu pulangnya air matanya berlinang. Tak bilang sama ibu itu, alhamdulillah Bu, apa yang ibu rasakan? Mau mampus Ustaz. Sikil kulidu kabeh. Malam besok terawih lagi Bu. Reklah aku di hotel aja Ustaz. Kampungku pulang jam 9.15. Ini mulai jam 9.15, siapnya setengah 12. Kayak gini tinggal 3 kali aku Ustaz. Gak sanggup Bu. Makanya kalau mau jalurnya jalur rahmat, kita masuk kepada surga, wis di akhirat ya sanggup. Saingan kita itu bukan tanggung. Saingan kita Abdul Qadir Al-Jilani. Dia itu 30 tahun nggak tidur malam. 30 tahun nggak tidur malam. Setiap malam menghatamkan Quran. Kita 30 malam bulan Ramadan sak hataman pun nggak dapet. Itu dikeroyok uang 12. Yang baca 1, yang 11 punya. Kalau yang baca pun hatinya deg-degan, walah telepon di tangan pula kalau awak itu. Awak baca juga. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi, telepon pula dimakan. Jangan kenapa lah aku baca duluan. Bagus aku nomor 3 bisa makan duluan. Nggak habis Pak. 30 malam ngeroyok 1 hataman Quran. Nggak entek. Imam Al-Ghazali setiap malam 1 kali khatam. Kita orang 18, 30 malam nggak khatam. Nggak selesai. Masih ada lagi di motor, bawa pulang dibagi-bagi. Oh, juz 18, bawa keroyok di rumah ya. Pokoknya kalian 3 juz 18, kalian juz 20 bertiga. Oh, juz 21 dikeroyok. Telepon kawan, kau udah baca belum? Bang, nggak sempat aku. Biniku lagi banyak kali tingkahnya. Mau baca yang urusan ini tak terkinempetkan lah. Malam besok diajak ke pasar malam lah. Yang mau beli gorden, mau beli baju kue lebaran, pokoknya nggak kena, nggak sempat baca lah aku. Pokoknya abang aja kalau bisa bacakan nggak sanggup Pak. Mau jalur takwa kita nggak sanggup. Mau jalur rahmat kita nggak sanggup. Karena inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat orang yang mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, cerita kebaikan kita pun payah. Lalu jalur yang kedua, kita pengen masuk dalam surganya itu jalur yang kedua, jalur hisab, jalur ditimbang Pak. Kira-kira Pak Kades, kalau model-model kita lah ditimbang nanti di akhirat, kira-kira menang amal atau menang dosa? Alah, model kita ya Allah Bu wirid dapat pahala tapi bali ini kok dosa. Wirid baca yasinnya yang inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu bi asarahum
wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Netes air matanya. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Netes air matanya. Cuk deh ini dulu teringat hari jahannamul lati, inilah hari perjanjian yang kami tunjukkan kepadamu. Netes begitu jikir tambah parah, ya Allah, sahdunya hati, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu balik baru 8 langkah, langsung nyeluk, yuk apa? Ini ngerasa ki modelnya lontongnya gak aneh enggak? Pak Rosok pun iya. Aku udah kutandain setiap wirid di rumahnya Bitu Marli pasti gak genah. Semalam itu tauconya ya koyo ngono, udangnya cili-cili, udang kecepi. Ya Allah, punya aku gak dikasih tauco lagi yuk. Aku wis jijik kali nak wirid ini saja. Aku mau gak balik teko. Entek pahala deh. Makanya model kita mau jalur hisap. Waktu dihisap amal kita, wis jelas jeplak. Wong aku ae nggak genah, Pak Kades punya ngakui kok. Gue nak Ustadz Suherli sama Ustadz Salman ngomong ngukuli wong kerjaan ini. Nak model aku ya, apa nih tukang keker ini ente, baik kerjaan ini. Wis berat lah kita Ustadz. Makanya kita jalur hisap. Mulut yang nggak kejaga. Kasih sayang pun kadang-kadang nggak merata. Habis itu sama takdir Allah kita nggak terima. Apa yang nggak kita komplain sama Allah coba? Ibu yakin, alhamdulillahirabbil alamin. Kita puji Allah yang mengatur segala sesuatu alam ini, Allah yang ngatur. Tapi apa yang nggak kita komplain? Duit cair. Terus ini laki-laki. Sini coba. Satu lagi. Ustadz foto ya, masuk ke YouTube ya. Ini yang paling rapi. Sama mama apa enggak? Enggak. Ini tambah parah. Mama aku ngopo lah nemu macam sampai ini sinetron gak enak. Tapi jalan namanya musim hujan. Satu lagi. Wainya makanya banyak lintek gue gara-gara gue ini. Ini kalau dikumpulkan ini 2, ini 1. Ke sekolah naik sepeda apa jalan kaki? Satu selama sekolah berapa sepeda rusak? Uang kok mangan gak dikira-kira. Dia pakai training sama bapakmu apa bapakmu? Terus ini berdiri di warung. Ayo lagi udah kayak bapakmu sama anakmu dari. Balik ke tempatmu ya. Ini Ustadz kasih. Ini sampai pertahankan sampai reaji ya. Simpen duitnya, bilang sama mama, mak ini duit dari Maulid. Itu kalau ditaruh di dompetmu, dia akan mengundang uang-uang yang lain masuk ke situ. Selama duit ini masih ada dalam dompet ibu gak akan pernah kosong. Nah, balik bilang kampung ngono. Gara-gara Pak Suherli di hancur aku. Gak pulang modal aku sih Pak. Tekaan di ceramah aku mau ada yang ingat. Sampai mana? Nah, kita mau jalurnya itu jalur pakai mau jalur hisap ya enggak cukup Pak amal kita Pak kalau dihisap Pak. Kita satu hari itu sama Allah ya komplain aja. Apa jadi bikin Allah komplain? Dikasih panas, ya Allah kok panasin mobil ini, panasin kayak gini. Salah kita. Dikasih dingin,
Ya Allah kok hujan aja aku banyak nyuci banyak jemur, salah juga. Malah kadang-kadang laki yang udah ada pun kita komplain. Ya gimana ya? Apa yang kita terima takdir? Tengoklah Bu, ya Allah, tanah itu Bu dijadikan tanah. Tanah itu, tengok takdir tanah. Bagusnya tanah itu kalau ditengok aja jadi contoh itu bisa. Tanah itu punya sifat itu yang pertama, tidak pernah mau tinggi. Orang tanah ini bawah. Tapi makin rendah dia makin subur. Disitulah air banyak, disitulah paling subur. Kalau mau bikin kolam di ladang, tengok yang tanahnya paling rendah, paling terakhir air itu kering, bikinlah kolam di situ, maka ikannya pasti paling banyak. Tanah itu ya Allah, tanah itu nggak pernah dendam Pak. Tanah dikencingi yang nggak dendam, diludahi nggak dendam, tanah diludahi nggak bales. Saya sebelah bapak ludahi. Makanya tanah diapain pun bikin manfaat. Tanah coba Pak diisi wae loh. Ya, ini pas dulu sawit, malamnya ikut kenduri. Pas makan ikan nila di sambal. Rupanya cabenya di blender, bijinya nggak hancur. Besok pas dulu sawit sakit perut. Ngapain balik nengoma sampai pohon sawit lah. Tengoklah tanah Pak, diisi wae tumbuh lombok. Lomboknya itu subur, buahnya banyak karena paketnya datangnya pas bibit sama pupuk satu paket. Makanya Bapak Ibu kalau jumpa ada pohon cabai di tengah sawit cuma satu batang, subur banyak buahnya, harus dicurigai. Ini produk kawanku yang mana? Karena orang nanam cabai kan nggak pernah sendirian Pak. Cabai itu kalau nanam yang buka 7 batang, ya 10 batang, ya 20, kok gak rentetan. Mana ada cabai itu tumbuh sendiri. Makanya kalau ada di tengah-tengah pohon sawit, ada cabai satu tapi subur buahnya banyak, tolong diselidiki. Siapa yang biasa jurus nengono pasti itu sih duwe lombok. Tengok tanah. Digituin pun dia kasih kebaikan. Makanya kadang-kadang kita malu sifat kita ini, kita makanya diciptakan dari tanah supaya bisa kayak gitu, supaya ada manfaat, selalu berendah, habis itu jangan pernah membalas. Makanya manusia itu diciptakan dari tanah. Ya Rasulullah diciptakan dari tanah, Nabi Adam diciptakan dari tanah, tapi jadinya bagus kayak gitu Pak, karena tanahnya memang tanah pilihan Allah. Kita tanah sengketa. Nah model-model yang malas sholat itu modelnya tanah garapan. Makanya kita nggak genah, tanahnya mungkin salah. Makanya kalau kita mau masuk dalam surga jalur hisab, dihitung amal kita sama dosa kita, nggak kena kita masuk surga. Mana pun lebih banyak jikir, apa nyeritai kaucone. Untuk khusyuk pun kita payah Pak. Makanya dikatakan oleh Imam siapa yang ya cair, siapa duduk paling rapi. Aku kalau amplop hati-hati. Siapa yang enggak, yang masak enggak tak panggil. Ini sekali panggil 5. 5 orang tak panggil. Yang bentuknya orang lebih. Siapa yang jilbabnya rapi, yang pecinya rapi, yang nggak pakai peci urusanmu, nggak urusanku. Kenapa aku nggak pakai peci, memangnya aku bapakmu. Nah duduk situ yang nggak pakai peci, rapikan rambutnya. Terus saya tengok 5 laki-laki, 5 perempuan. Masuk kita ke depan, dipoto dari sana. Sampai ide cerita aku mau. Nah kita Pak mau jalur ini, ikhlas aja kita payah. Mau jalur hisab, ikhlas aja kita payah. Makanya dikatakan ikhlas itu ada ruhnya ibadah. Orang yang ibadahnya nggak ikhlas itu kayak nggak pakai ruh. Orang yang nggak pakai ruh nggak bermanfaat. Ada orangnya ganteng, kayak Ustaz Samsir, garang, gagah,
kulitnya putih, hidungnya mancung, ya Allah, tapi nggak ada rohnya. Ibu mau sama dia? Ada perempuan cantik, Pak, mancung hidungnya, kulitnya putih, rambutnya itu ya Allah, matanya itu sangat ini, dagunya bagus, alisnya itu Pak semut beriring, tapi nggak ada rohnya. Mau nggak kita? Nggak mau. Karena ruh itu adalah salah satu yang membuat amalan itu orang itu bermanfaat. Kalau nggak ada ruh, nggak ada manfaat. Mau tuan guru, mau kiai, mau apa lagi kita, kalau udah nggak ada ruh, begitu ruh itu nggak ada, musyawarah orang anak-anak sama tetangga, sama Pak Kades, sama Pak Kepala Dusun musyawarah. Ini kita pendem nanti. Begitu meninggal Pak, walaupun dia hafal hadis 1000, walaupun dia hafal Quran, begitu dia meninggal dunia, langsung musyawarah mau diungsikan. Kenapa? Hilang manfaat. Makanya ruh ikhlas itu ruhnya ibadah. Orang yang ikhlas itu bagaikan orang yang buang hajat. Guru saya ngasih contoh gini, ikhlas itu kaya wong ngising, Bu. Yang pertama, ikhlas itu nggak pernah menunda-nunda. Eneng wong ngising nunda-nunda. Mau jam 1 malam sakit perut, ya jam 1 malam kita laksanakan tugas itu. Walaupun kampung sebelah lagi musim hantu pocong, walaupun 4 rumah kelang dari kita 3 hari yang lalu tinggal mulutnya kebuka. Begitu jam 1 malam kita sakit perut, jam 1 malam kita laksanakan. Coba ibu tunda sampai pagi kalau nggak sarungi kuning isu-isu. Makanya orang yang ikhlas yang pertama itu nggak pernah nunda-nunda. Yang kedua, orang ikhlas itu kata guru saya kayak buang hajat, nggak pernah menyesal. Eneng Pak wong buang hajat nyesal, wong ising eneng sing nyesal. Aku nyesal kali, kenapa rupanya semalam aku makan udang galah, hari ini kok aku buang pula, nyesel kayak aku. Mana ada urusan semalam mau makan durian, mau makan udang galah, mau makan kepiting, kalau hari ini pas waktu metu ya dibuang, nggak pernah nyesel. Saya belum pernah ada jumpa orang ising nyesel. Habis buang hajat dia nyesel, bingung kenapa. Semalam aku makan di restoran Garuda, ya Allah maunya aku tahan 4 hari, gak usah aku buang sekarang. Nyesal. Makanya orang yang ikhlas yang kedua itu orang yang nggak pernah nyesal. Makanya kenapa kita kalau jalur hisab kita nggak kena, ya Allah kita banyak nyesel. Wirid makanan nggak sesuai, nyesal datang. Biarisan makanan gak cocok, nyesal. Orang sholat aja imamnya kelamaan, nyesal kok masjidnya gak nengkono, kok pindah wae wis lah ngapain nengkono, bali suwi, nyesal. Nah yang ketiga, orang yang ikhlas yang ketiga itu adalah bagaikan wong ngisi, kata guru saya, tidak pernah ingin menunjukkan. Itu orang ikhlas. Ini wong ngisi pengen nunjukin. Ikhlas, orang yang ikhlas itu yang nggak peduli mau ditengok, nggak ditengok, mau dipuji, nggak dipuji, mau disanjung, nggak disanjung, mau ditegur ataupun nggak ditegur, rata aja dia Pak. Makanya guru saya ngambil tafsir itu kok ya eneng, ikhlas itu kayak wong ising. Yang pertama itu tidak pernah menunda-nunda. Model kita kalau nunda-nunda, bablas nggak jadi. Yuk Kak ngaji Kak nggak sempet, nopo nggak sempet. Aku kan nggak bisa lah kalau sekarang ngaji kan apa alasannya apa nggak sempet. Aku kan lagi hamil. Berapa bulan udah rupanya. Inilah jalan ke-7 kok nggak nampak. Ya memang kayak gitu model badanku. Nantilah kalau udah lahir anakku aku ikut ngaji. Begitu anaknya lahir didatangin sama ketua wirid. Kemana Kak? Jadi ngaji. Nggak bisa. Anakku kan masih kecil. Masih perlu perhatian, masih harus dijaga. Nantilah kalau anak udah agak besar, baru aku ikut ngaji. Begitu anaknya udah besar, datangin lagi. Kemana Kak? Jadi kita ngaji. Kan udah besar anaknya. Memang betul anakku udah besar, cuma masalahnya aku hamil lagi.
Ya enggak entek-entek lah sampai kiamat muter ngono. Makanya orang yang ikhlas dia pertama nggak pernah nunda-nunda. Gak usah ditunda-tunda, kalau tunda-tunda nggak jadi. Mau niat mau sholat tahajud dan bilang mulai minggu depan nggak akan jadi. Aku mulai minggu depan mau sholat duha setiap pagi nggak akan jadi. Gak usah tunda-tunda, nggak ikhlas. Lalu yang kedua, nggak pernah menyesal. Mau kayak manapun nggak nyesal. Yang ketiga, nggak pernah ingin ada menunjukkan. Nah, itu jalurnya jalur hisab. Kira-kira jalur hisab kita masuk nggak dalam surganya Allah? Nggak masuk, kan? Makanya kita perlu daging yang ketiga kita dapat kebahagiaan akhirat, jalurnya syafaat. Jalur syafaat ini yang kita harapkan, makanya kita hadir kemari. Model kita ini ya Allah, berbuat baik jarang, sedekahan pilih-pilih. Saya nanya sama ibu lah, Bu, mana lebih banyak ibu nyumbang tempat orang meninggal atau tempat orang pesta? Mana lebih banyak nyumbang tempat orang meninggal atau orang pesta? Tempat orang pesta. Mana yang mendapatkan pahala nyumbang tempat orang pesta atau tempat orang meninggal? Tempat orang meninggal. Orang pesta mana dulu di sini duluan? Kalau pesta di sini mana duluan? Pesta dulu apa pasang tenda dulu? Pasang tendanya hari Jumat, pestanya hari Minggu. Ini artinya apa? Sudah ada persiapan dana, panitia, orang kerja. Kalau orang tinggal di sini mana duluan? Pasang tenda dulu apa tinggal dulu? Mana duluan begini? Nah ini wong tinggal gini disi-disian, pasang tenda disi apa tinggal disi? Sekali-sekali dibalik. Gak apa-apa ninggalnya hari Minggu, pasang tendanya hari Sabtu. Datangin ketua BKM sama ketua STM, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa aja, jawab perlu singkat aja waktu kuat, karena aku mau bikin undangan supaya bagus. Gini rencananya bisa bawa pasangkan tenda STM 2 set, sama itulah sekalian kursi dibawakan 80, terus sama ember untuk mandikan jenazah. Untuk apa? Nggak tahu Pak, rencananya besok mertuaku mau meninggal. Ketua STM-nya pun tahu jam berapa rencana mertuaku meninggal. Katanya habis subuh. Nggak cair. Rencananya habis zuhur. Kata ketua STM-nya, pindah sini satu. Nah, pindah, wis kono pindah kono. Ya jadi lawan nih. Kau pun bandel kali. Nah, itu diam aja tapi sikilmu gede-gede kayak udah delok aja, nggak cair nanti. Pokoknya yang tenang kok, ini mainnya 10.000, mainnya 10.000. Nah, 10.000. Bukti, ya kan? 10.000. Memang mau duitan kabeh iki kacau aku. Enggak pula modal lah dulu loh. Kita tuh ya Allah, tekan deh ceramahku mau iki. Orang kalau meninggal itu ya Allah, mana ada persiapan? Ada orang meninggal persiapan. Mana tahu jam 2 malam itu meninggal ya, jam 2 malam itu STM dikejar. Sampai ya Ustadz Suherli pun dibangunin. Ustadz tolong Ustadz, kenapa? Bapakku meninggal, jadi macam mana mau dihidupkan lagi? Bukan gitu Ustadz. Jadi maksudnya apa? Tolonglah Ustadz kan dekat sama ketua STM, aku dekat sama orang itu. Masalahnya aku ada tunggakan 4 bulan nggak bayar. Nah Ustadz sih ngomong kan mungkin untuk BKM mau turun malam ini, untuk BKM ngomong sama STM kan turun STM. Udah 2 bulan urus bapakmu sini kaliku. Ini bandel. Tapi pindah ke sana, tak bilang dia pindah ke sana, tak untuk jadi batu cincinnya baru tahu. Kasih pindah ke sana dia. Di sini dia gelut. Ini pokok tanah sengketa ya ini. Wah, tangin ketua STM, wah tolong wah itu wah. Minta pasangkan wah, kasihan kali bapaknya meninggal karena besok pagi banyak yang kerja, banyak juga orang yang mau pergi takjiah. Kalau bisa pasang malam ini aja, besok pagi nggak sempat lagi malam dipasang ya.
Ketua STM bongkar gudang. Kayak gini nih gudang STM. Ya Allah, buru-buru ketua STM, ya Allah. Baju diambil kok sarung lupa dibawa. Terakhir ya Allah, ketua STM manjat ke atas, marteling gantung. Anak remah macam-macam di bawah delok gini, ya Allah, Pak, martil Pak, arah di bawah martil arah di bawah. Lah kayak gitu kita bikin tempat orang tinggal kok nyumbangnya sedikit. Makanya kalau dihisap kita Pak, jalur-jalur hisap nggak sambung, syukurlah ada jalur syafaat. Makanya dengan syafaat ini ya Allah, kita yang nggak genah kayak gini bikin baik pun enggak. Ibu berapa kali ikut maulid, berapa sunnah rasul yang bisa kita ikuti pun kita kadang-kadang juga nggak nambah. Apa kata Rasulullah kalau masuk kamar mandi baca doa? Satu hari ini berapa kali masuk kamar mandi? Gak enak sih baca doa kita. Ini Ustaz, masalahnya nggak baca doa pun keluar juga. Bukan masalah keluar. Masalahnya kan dapat keberkahan. Sama kayak Bapak semalam itu waktu pas berangkat umroh. Ustaz, kalau aku nggak membaca, misalnya pas jalan tawaf itu nggak ada yang aku baca, sah apa nggak? Sah. Ya tetap sah. Karena kita disuruh itu ngelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Masalah baca nggak baca itu ya sah. Cuma kalau membaca dapat pahala bacaan, dapat keberkahan. Yang meneng aja pun malaikatnya bingung. Bisa jadi wah ini tahu apa pion ceritanya malaikat. Makanya ikutan baca. Udah masuk kamar mandi, nggak baca doa pun yang tetap metu. Masalahnya kalau baca doa dapat pahala baca doa. Mau masuk kamar mandi baca doa. Dalam kamar mandi nggak boleh bising, apalagi nyanyi. Orang ngomong aja pun nggak boleh pada kamar mandi. Kami dulu waktu di pesantren di Kiai itu ngajarin. Dalam kamar mandi jangan ada yang berkata-kata. Yai, kalau ditegur dari luar macam mana? Kalau dari luar manggil kau cukup berdeham. Makanya sunnah deham dalam kamar mandi. Asal siapa di dalam? Siapa di dalam? Tapi nggak usah lebay kali. Nanti begitu siapa di dalam? Itu lebayan. Biasa aja. Nyanyi nggak boleh dalam kamar mandi. Itu sunnah-sunnah yang kecil ini setiap maulid kita bikin Bu. Kalau kita mau tidur, kalau mau dapat berkah wudhu, berwudhu kita mau tidur malam. Ya masalahnya nyenggol lagi kan batal itu urusan 28. Yang penting kita wudhu dulu. Karena apa? Kita mau baca doa. Baca doa tidur, baca sholawat, baca ayat kursi, baca qul huwallahu 3 kali, baca Fatihah, ya Allah berkahnya tidur. Mana tahu besok pagi nggak bangun lagi, ditutup mata kita itu pada malam mau tidur itu dengan ibadah Al-Quran kepada Allah. Mudah-mudahan matinya husnul khotimah. Ini mau tidur udah nggak wudhu, bikin status nggak baca doa. Jam 12 hampir, mata belum bisa terpejam. Ya kawannya di sana baca balas, aku pun juga begitu. Ya nggak tidur-tidur balas-balasan. Terakhir rupanya malam sesana pas meninggal, ya Allah kasus lah. Bikin yang baik. Kalau mimpi bagus dalam tidur sunahnya ucapkan begitu terbangun alhamdulillah, Allahu Akbar, Engkaulah maha besar ya Allah. Kalau mimpi buruk, ibu kalau dalam tidur mimpi buruk begitu terbangun ucapkan astagfirullahaladzim, lalu disunahkan ludah ke kiri. Begitu terbangun mimpi buruk, astagfirullahaladzim, cuy, ludah ke kiri. Tapi tengok laki sebelah mana. Jangan main ludah-ludah aja, wak. Begitu mimpi buruk, astagfirullahaladzim, cuy, lu pas ini lanangnya kita lagi. Lengket pula hijau di sini. Terakhir ibu disiksa lah sama dia. Bukan mimpi buruk lagi, kejadian buruk itu kalau udah kayak gitu. Yang ringan aja. Tapi kita ikut sunnah Rasulullah, makan pakai tangan kanan. Kan ringan aja di sunnahnya. Maulidan ada berubah, makan tangan kanan. Kalau minum kita duduk selain air zam-zam. Kalau air zam-zam memang disuruh berdiri. Bukan apa, nanti kalau dari ngumpul, ada jagung nanti nunggu jagung itu Pak. Mau liwat-liwat ke sampluk, ngewawak makai wak, minum air jam-jam, tengok ke apa, berdiri aja. Baca doa, minum air jam-jam kalau hafal. Masalahnya ini Ustaz, nggak hafal lagi. Kalau nggak hafal, nggak urusan lah Ustaz, baca sing lain aja wak.
baca sing lain bismillahirrahmanirrahim, baca selawat, tengok, berdiri, karena Rasulullah begitu. Tapi kalau yang lain minumnya pakai duduk, makan pakai duduk, walaupun minum hukumnya makruh berdiri. Kalau makan baru dilarang berdiri. Nah, yang ringan-ringan bikin baik sama suami, Bu, sama suami. Siapa yang mencium tangan suami? Ringan kali ini. Ringan tapi pahalanya besar. Ini yang kita intip dari maulid supaya kita dapat jalur syafaat. Siapa yang mencium tangan suami itu bagaikan mencium Hajar Aswad. Maaf Bu, Hajar Aswad itu bukan tempat yang mudah didatangi. Wah, ini gak iso kan, Pak? Yo aku pun gak iso pernah riko. Gue sih manteng kono gak pernah nyium Hajar Aswad. Semalam Pak, bulan berapa, bulan 11 tahun 2023 ada mamak-mamak dari Rohil, nenek-nenek, nenek-nenek dari Rohil. Nenek ini ground, manggil saya pun modelnya ground. Tat, kata dia. Oh tat, gitu. Kalau pas sekali enak Bu, kalau pas 2 kali, tat, kata dia. Apa nek? Sinilah dulu apa sih nek? Ustaz kemarin dulu mau apa dulu kan? Tak datangin dipeluk sama nenek. Ya Allah Ustaz, tolong aku Ustaz, aku tolong Ustaz, ya Allah. Kenapa nek ada masalah apa? Aku pun heran Bu, itu banyaknya jemaah 46 orang, kok mesti nenek ini yang meluk aku? Padahal nggak ada yang lain yang nompon oke kok mesti nenek ini. Dipeluknya, ya Allah, kenapa nek, mau nggak tolong saya, mau tolong nenek, kan tugas saya nolong nenek di sini. Udah ada apa ngomong, baru dilepas. Syukur Bu dilepas, misalnya 2 menit lagi nggak dilepas, mungkin aku masuk hospital, masuk rumah sakit, sesek aku di rumah. Karena yang meluk itu 2 kali. Kalau yang meluk agak mudah, aku nggak tolong, biar nggak dilepas sama dia. Apa masalahnya Ustaz? Netes air mata. 7 tahun aku Ustaz nabung mau berangkat umroh di 7 tahun Ustaz. Dari duit 2.000, 5.000, 10.000, 20.000. Aku masukkan semua ke tabungan itu Ustaz supaya aku bisa berangkat. Hari ini aku sampai kemarin, tapi 3 tahun yang lalu Ustaz aku sakit. Hampir aku gak jadi pergi aku bernajar. Kalau pergi aku umroh, sampai aku ke Mekah mau cium Hajar Aswad itu. Ya Allah, Nek, itu urusannya payah loh, Nek, orangnya padat di situ, Nek. Lagian itu kan cuma sunnah, ditunjuk muka aku. Aku tahu, nyium batu itu cuma sunnah. Tapi kalau batu itu nggak istimewa, kalau batu Hajar Aswad itu tidak istimewa, nggak mungkin manusia semulia Rasulullah mau menciumnya. Masuk akal nggak, Pak? Ya aku pun mikir, ya juga seperti gas nenek ini jalan itu. Ya udah Nek, kalau gitu nanti malam jam 2 malam nenek tak antar langsung aku yang ngawal nyium Hajar Aswad. Sampai kamar aku berdoa, ya Allah, mudah-mudahan nenek itu kesiangan. Ya Allah, mudah-mudahan nenek itu kesiangan. Jam 2 malam kamarku digedor. Tat, oh tat. Ya Nek, apa Nek? Kami di bawah yang nunggu ya. Oh jadi Nek, jadilah Ustaz. Ya Nek, tunggu nih aku pakai ihram dulu Nek. Nenek ke bawah. Pakai ihram. Turun nak. Kemana kita nih Ustaz? Udah Nek, yuk ikuti saya. Jualan Bu jam 2 malam. Nenek bawa kawan lah satu Nek. Kenapa Ustaz di situ padat? Mana tahu ninggal biar ada saksi. Yo kacau aku. Jemputnya kawannya satu berdua dia. Jalan, Nek, kita kan bukan mau umroh, cuman mau nyium Hajar Aswad. Jadi itu usah talbiyah, Nenek. Jadi apa Ustaz? Selawat. Sambil jalan selawat. Sampai depan Masjidil Haram, Nenek doa kita dulu, doa selamat, Nenek. Nengok Masjidil Haram itu, Allahumma antas salam, wa minka salam, wa alaika ya'udu salam. Diikutin sama Nenek itu. Masuk dalam masjid. Begitu turun ke bawah di eskalator, nampak Ka'bah, netes mata air mata Nenek itu. Nek, baca doa kita nengok Ka'bah nih. Allahumma zid hazal baita tasrifan wa ta'ziman. Ikutin terus selesai. Muter dulu kita Nek, jangan langsung ke situ Nek.
Kita ikutin dulu adabnya. Muter. Udah muter 7 kali, tak belokkan pas rukun Yamani, sudut rukun Yamani, saya rapatkan ke Ka'bah. Ya Allah, di peluknya Ka'bah. Nangis nenek itu sejadi-jadinya, nggak bisa bedakan saya Bu, mana air mata, mana umbel ini. Nempel nang udahku. Tak bilang sama nenek, geser, geser. Nah, Ustaz, itu Hajar Aswad sebelah situ. Itu geser, geser. Pegangan tangan kami itu pas kayak film Titanic. Makin dekat, makin rapat. Aku disikut-sikut sama orang Arab itu. Pegangan kami, tapi nenek itu pengen nama aku, Ustaz, nenek, Ustaz. Begitu tangan kami lepas, Bu, ya Allah, lepas. Nenek itu ke sana ke depan, aku ke belakang diajari wong Arab-Arab itu. Wah, aku muter ke belakang, langsung aku ke makam Ibrahim. Makam Ibrahim aku berdoa, ya Allah, selamatkan nenekku, ya Allah, selamatkan nenekku, ya Allah, selamatkan nenekku. Nggak kerasa kok ngaget sampai itu. Ustaz, alhamdulillah dipeluknya lagi aku, ya Allah, 2 kali aku kena sama nenekku, kayak nggak ada yang lain aja. Padahal orang Turki lewat Uzbekistan cantik-cantiknya, kok mesti nenek ini lagi. Mana beli nenek teswar? Alhamdulillah Ustaz, aku bisa dekat Hajar Aswad Ustaz, bisa Ustaz, aku bisa nyentuh Hajar Aswad. Rupanya Hajar Aswad itu lembek ya Ustaz, dan dalam hati kok lembek. Orang batu kok lembek. Nenek nengok, warnanya apa nek? Hitam, ya hitam memang. Namanya Hajar Aswad, tapi kok lembek. Ya nek mungkin udah diganti sama Raja Salman yang baru agak lembek, tapi bilang kayak gitu. Dalam hatiku, apa dia salah pegang? Karena di situ kan pakai ihram semua. Yang ke situ kan ada orang Bangladesh, ada orang Afrika. Berarti ini ada kain ihram yang melorot. Sini wong itu dimebak itu. Tak tanya sama nenek itu, Nek, aku bisa nyentuh, bisa nyentuh, nenek bisa nyium, nggak bisa, dapat syukur nggak dicium. Nah dicium apa nggak blokean nenek itu. Saya mau ngomongnya gini loh, mau ngomong gini. Tengoklah, kayak gitulah susahnya mau nyium Hajar Aswad, dibelain orang yang di Mekah itu. Pakai ongkos mahal, perjalanan 8,5 jam dalam pesawat, belum tahu kita situasi macam mana. Tapi di rumah ibu bisa nyium Hajar Aswad. Siapa yang nyium tangan suami ketika suami mau aktivitas ataupun pulang beraktivitas, itu bagaikan nyium Hajar Aswad. Apalagi kalau suami ibu orangnya hitam, pas kali aswadnya itu. Makanya yang punya laki hitam syukuri, alhamdulillah tiap hari bisa nyium Hajar Aswad. Yang ringan-ringan, cair. Ini cair. Yang tadi udah dapat gaji ya, gaji 2 kali. Suara kue segitu, ini perempuan itu. Yang perempuan 4. Jelas lu modalku. Bongkar kan dia aku nikah nih gara-gara orang ini. Cukup. Ya Allah, gak ampun kan orang ibu kalian nafas, Bu. Ya Allah. Acuh tenan ini diajari Ustaz Suherli tenan ini. Tanah hancur aku. Tak bukakan lagi dompetku sebelah sini. Aku ada 4 dompetku, walaupun yang diisi 1, tapi 4 agak orang. Cair cukup. 1, 2 yang kecil itu. Tadi udah belum? Belum, masih nih. Nah, ini 1. Tunggu. Nah, ini ikut. Ini kok oke kali ini papat-papat ini. Nah, udah 4 ya. Udah. Namanya sebutkan. Udah intro berapa? Walah, hancur aku. Sudah Suherli. Ini namanya siapa? Ya Allah, tahu Bu namanya siapa lebih bin?
Ini Eva. ngaji di mana? Di TPA mana? TPA sini, Daikro berapa? Daikro 4. Alhamdulillah. Ini siapa? Balkis. Balkis. Wis cantik-cantik jeneng-jenengnya. Kampungku kok nggak kayak gitu lah namanya. Nah, pokoknya kue cair. Hancur aku. Gak pulang modal lagi kilo. Nah, sana. Ini pertahankan sampai raya tahun 2026. Nah, ini sampai apa? Nah, pulang kampung sana, pulang kampung. Nih, balik ke asalmu sana. Gue kok nyuruh-nyuruh 10 iki 5.000 tumpur, aku kok 10. Nah, ini. Oh, habis ini 10, tengok. Yang laki-laki 10. Pokoknya tenang. Jangan ada yang napas. Duduknya rapi. Duduknya bersila. Tangannya dilipat sampai jam 2:30 nanti. Gitu aja, jangan gerak-gerak. Nah, Bu, yang penting kita bikin baik. Intip apa yang ringan, tapi mendapatkan berkah yang tinggi supaya kita dapat syafaat Rasulullah di akhirat. Tengoklah, guru saya ngomong kayak gini. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada suaminya, dia bahagiakan suaminya. Dia pakai tank top yang talinya mau putus, terus dipakainya semua model itu ya model kayak kawat nyamuk. Terus dia wangi-wangian, coba balsem sama balbiri. Kita ini kadang-kadang ya Allah, kalau pas lagi mengantin baru, yang suaminya pakai Casablanca, yang istrinya pakai Eternity, disemprot, pakai arak tua, pakai Rexona. Tapi begitu udah punya anak 3, begini kuyuh. Yang lanangnya pakai kuyuh, yang lakinya pakai bedak dingin dari tepung beras itu. Dipakainya jam 3 siang, Pak. Jam 8 malam sama lakinya udah masem mukanya itu. Kayak gitu lanangnya nggak selera lah. Lanangnya pun bingung, iki apa blodro, apa cerita. Ya Allah, ini siapa? Rasulullah itu ngajarin kita. Kan malu kita diajarin Rasulullah untuk dapatkan syafaat Rasul. Siapa yang membahagiakan suaminya, dia serahkan dirinya kepada suaminya. Artinya istrinya yang nawarin gitu loh, Bu. Bahasa Arabnya memeti. Siapa yang mememeti dirinya kepada suaminya sehingga suaminya itu berbahagia, 1 kali itu dapat pahala 1 kali haji. Kalau 2 kali, 2 kali haji. Kalau 3 kali, suamiku masuk rumah sakit haji. Karena pahalanya pahala haji, kasih kodenya pun kayak orang haji. Ibu nyender di dinding malam minggu udah pakai tank top gitu kan. Terus ibu ngomong, labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wa ni'mata wih, dapat pahala haji yang ringan sekali jalan. Ini yang mau kita intip supaya apa supaya kita dapat syafaat daripada Rasulullah. Ikhlaskan diri, bersayang-sayangan dengan adil dan ikhlas. Maaf ini Pak, kita kadang-kadang nggak sanggup bersayang-sayangan dengan adil dan ikhlas. Kita sama anak aja pun kadang-kadang nggak adil, sama family pun kadang-kadang nggak adil. Hari raya, Bu, hari raya, kalau datang keluarga kita yang kaya, yang senang, ya Allah, gaya nyambutnya itu sampai bungkuk-bungkuk kayak gini. Kalau awaknya yang senang datang, begitu awaknya yang susah dari Tanjung Nanom datang ke Kono itu pakai lirik, udah liriknya kuning, rantai dikendor, jari-jarinya putus 5. Begitu kita buka gorden, astagfirullahaladzim, datang pula wawak ini. Datang wawaknya dikeluarkan kue, nggak pakai toples. Kalau yang susah wawaknya datang kuenya itu pakai piring, campur semua kuenya di situ. Ada kue bangkit, kue nastar, alhamdulillah udah gak remuk pula itu semua, yang patah-patah. Wawaknya pun nanya, ini kok kayak gini remuk, nggak apa-apa Wak, biar nggak payah ngunyah.
Kita kalau pesta Bu, kalau pesta Pak, kita kalau pesta kita sewa juga meja yang bulat itu. Yang duduk di meja bulat itu kira-kira pemilik kita yang kaya apa pemilik kita yang susah? Yang duduk di meja itu kira-kira orang yang pangkatnya tinggi apa orang yang biasa? Ya Allah, yang duduk di situ dibikin bacaannya pesanan. Ya Allah. Wawang kita sing teko Tanjung Selamat iki sor pokok mangga miring kursi ini mangan tuh. Mana di atasnya banyak semut rang-rang. Sambil makan putih pincang semut, ya Allah kasihan. Padahal ya Allah kadang-kadang yang susah sama yang kaya itu Bu, mana yang lebih banyak berjasa kalau ada kemalangan di rumah kita, pemilih yang kaya apa pemilih yang susah? Sing susah, sing rajin Pak. Yang susah ya Allah gatok sambil nangis-nangis gereng-gereng nggak nengok jalan malah nabrak tembok lah kalau sing susah itu kok prihatinnya tuh datang ya Allah ngulungi aku sing arek di sayur iki ku wong kajian teko gak iso mangan datang ke dapur yang satu perempuan manjat kelapa ya Allah wedok padahal manjat kelapa kuluntan kuku ya Allah sing koyo apa coba jam berapa iki dibuka dulur sing koyo bawa tasnya larang, mana iso mampai berani kerja, jagain tasnya yang mahal, pakai gelangnya 6, cincin 3, jalannya gini, kayak ngono kan ngumpul kelompok, mana gelem, kan susah-susah dari orang datang ngumpul kelapa, ngupas kentang, ya Allah, sambil netes doa, dia makanya bersayang-sayangan dengan adil, kalau mau dapat syafaat Rasulullah, 10.000, 10.000. Rasulullah itu nggak pernah bedakan Bu, kita mau ikut jadi umatnya, mau maulid tiap tahun, ikuti. Kita punya anak aja kadang-kadang yang nggak adil kok. Yang bersayang-sayangan dengan adil anak kita yang satu, yang anak cuma 2, yang besar perempuan, yang nomor 2 laki-laki. Yang perempuan ini ditakdirkan Allah nggak berapa pinter Pak. Sebenarnya anak bodoh itu bukan salah anak, bisa jadi jalan kita. Udah tahu hamil banyak kali makan duit kampanye, apa nggak kayak wono anak ini. Calon 3 kok duitnya diambil kabeh. Begitu nyucuk disuruh karena ya pesennya di situ tolong pilih kami. Dapat duit, terus dapat tugas harian dicucuk semua. Ya batal suara orang. Makanya anak pau-pau kebanyakan makan duit kampanye. Punya anak satu pinter yang perempuan bodoh, yang laki-laki yang satu nomor 2 agak pinter. Itu mana yang sering kena marah? Yang tahu. Kalau datang kawannya, assalamualaikum Kak, ya Allah Kak, 22 tahun kita nggak jumpa. Ya Allah ini anak siapa? Inilah anakku 2, ini kakaan, ini adean. Kakaannya ini ya Allah aja kali aku dibikinnya sekolah 2 kali nggak naik pau kali ini setiap pagi rapot aku bawa dispenser, bawa rice cooker, masa-masa Kak kok masa-masa nyogok gurunya lah supaya dia naik. Parah kali, tapi kalau adiknya ini juara 1, juara umum, habis ini dia mau sekolah ke Jogja, dari itu nanti dia mau ke Amerika. Tengoklah Bu, anak Bu, adalah cuma 2 aja nggak adil, kita cakap aja nggak adil, apalagi ekonomi. Kalau yang pinter mau les dimodalin, yang pau nggak kayak duit, kata bapak pau. Begitu mamanya sakit, masuk rumah sakit, siapa yang jaga Bu? Yang pau apa yang pinter? Sing tahu Pak yang jaga, yang pinter sibuk sekolah mana sempet jaga rumah sakit. Anak yang tahu tadi di rumah sakit nggak pulang-pulang, kata mamanya kok pulang kenapa? Kau pulang tidur, ku tengok kau 5 malam nggak tidur-tidur, kau pulang 1 hari aja kau tidur yang puas, nanti kau balik lagi kemari. Mak, aku datang kemari sama mama, aku mau pulang kalau sama mama. Tengoklah bagusnya cakap yang tahu tadi. Disuapin sama anaknya, digantikan pampasnya, netes air mata mamanya. Ya Allah, 22 tahun dia kupau-paukan, hari ini dia yang gantikan pampasku, dia yang nyuapin aku, ya Allah. Begitu mamanya sembuh 1 tahun di rumah gak ada sakit, ya Allah, doa dia di rumah sakit suruh pulang nggak mau. Kata mamanya, kenapa kok nggak mau pulang? Enak di sini Ma, aku jaga mama, ikhlas aku jaga mama, mama nggak ada kawan, nggak apa-apa kok pulang aja sebentar. Kenapa kok betah kali di rumah sakit? Enak Ma, setiap pohon mama datang ada yang bawa soto, ada yang bawa bakso, mama nggak bisa makan, aku yang makan. Dan lah jadi tahu.
Tapi berbaktinya yang tahu ini yang kita tahu kan itu anak itu bisa jadi dia yang berbakti sama kita. Ninggal mamanya yang mangku siapa bu? Sing pinter apa sing pau? Sing pau, sing mangku pak. Yang pinter belum dapat tiket dari Amerika mau pulang nggak dapat tiket, yang pau mangku mamanya netes air matanya, ya Allah jatuhkanlah dosa-dosa, gugurkanlah dosa-dosa mamaku ya Allah, sebagaimana jatuh dan gugurnya air dari tubuhnya ini. Tengok pinternya yang pau itu. Jangan bedakan bersayang-sayangan dengan adil supaya kita mudah nanti mendapatkan syafaat Rasulullah. Bersayang-sayangan dengan adil. Begitu mamanya di kuburan, sing rajin ziarah, sing tibu, sing pau apa yang pinter, sing pau, sing rajin ziarah. Datang dia ke kuburan mamanya, assalamualaikum mak, katanya ini pau nggak ngerti ya kan? Untuk mamanya nggak nyaut, kalau nyaut mamanya waalaikumsalam apa nggak lah yang pau ini mau. Nah alhamdulillah aku hari ini enak hidupku, mama doa mama juga. Aku ada lakiku mak sekarang belajar mak panen timun, kami mak panen semangka, ya Allah mama nggak ada, kalau nggak mama bisa makan semangka. Tengok bu anak yang pau bu dikasih panen semangka aja bersyukur. Ngadu dia sama mamanya mendengarkan kebahagiaan anaknya bahagia dalam kubur. Panen timun aja bersyukur kalau yang pau. Kalau yang pinter mana? Makanya bersayang-sayangan dengan adil dan ikhlas. Nah, saya tadi sama Ustadz bercerita-cerita, ini yang keberapa Ustadz? Ini yang ke-8. Udah ada 7 Ustadz yang masuk kemari kondang-kondang semua. Makanya tadi aku pucet di situ. Ada Ustadz Kuku Saputra, Ustadz Irwanto Ar-Rasyid, ada Ustadz Ibnu Jarot, ada Ustadz, semuanya udah masuk yang ngetop-ngetop. Giliran aku teh opo sing rata ceramah kayak gini. Adalah aku tangkap sana tangkap sini. Mudah-mudahan ada yang bisa kita bawa pulang. Mudah-mudahan jadi serapan hati kita. Jadilah kita karena dari tanah, jadilah kita seperti tanah. Tanah itu yang pertama membawa manfaat. Siapapun di atas tanah itu bermanfaat. Mau ditanam apapun tanah nggak pernah marah. Dan yang kedua, tanah itu nggak pernah dendam. Diludahin, diisingin, nggak pernah bales. Coba tetanggain, diludahin, nggak bales. Jadilah kayak tanah. Dan yang ketiga, jadilah kita orang yang ikhlas dalam setiap keadaan. Mudah-mudahan itu nanti mengundang daripada syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.